Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji chi-square atau biasa dikenal dengan chi-square. Uji chi-square atau yang juga biasa disebut dengan chi-kuadrat atau chi-square digunakan untuk melihat ketergantungan atau melihat hubungan atau melihat perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan skala data kategorik, yaitu nominal atau ordinal. Kegunaan uji ini adalah untuk menguji hubungan dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antar variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya, atau biasa dikenal dengan coefficient of contingency. Uji chi-square ini paling banyak digunakan pada penelitian, khususnya yang ingin mencari hubungan dengan skala data kategorik. Syarat uji chi-square bisa digunakan. Yang pertama adalah tidak ada expected count yang nilainya kurang dari 5. Kemudian tidak ada observed yang nilainya 0. Jika memenuhi syarat chi-square, baca signifikan pada persen chi-square. Jadi ketika tidak ada expected count kurang dari 5 dan tidak ada nilai yang diobservasi nilainya 0, maka bisa digunakan kita membaca dari persen chi-square. Jika tidak memenuhi syarat, maka untuk tabel 2x2 kita gunakan Fisher exact test. Akan lebih bagus jika jumlah data cukup besar. Jadi dalam uji chi-square ini datanya akan terlihat lebih baik ketika kita punya jumlah sampel yang besar. Yang selanjutnya adalah akan memenuhi syarat jika data untuk masing-masing kategori itu merata. Nah, untuk tabel 2x2 jika tidak memenuhi syarat chi-square tadi, yang syaratnya adalah jika nilai expected count tidak ada kurang dari 5 dan tidak ada nilai observed 0, maka gunakan uji alternatif dari chi-square yaitu Fisher exact. Nah, jika tabelnya lebih dari 2x2 dan tidak memenuhi syarat chi-square, maka yang kita bisa lakukan adalah penggabungan data atau record sehingga tabel menjadi 2x2. Nah, ini akan kita pelajari bagaimana menggabungkan tabel misalkan 3x2 atau 3x2 menjadi 2x2 melalui SPSS ya. Jadi nanti di mata kuliah manajemen data itu akan diajarkan bagaimana untuk record atau bagaimana kita menggabungkan dari kategori dari awalnya 3 itu menjadi 2 dan lain-lain. Nah, dalam pengujian hipotesis kriteria perlu disampaikan bahwa kriteria untuk menolak atau tidak menolak H0 itu berdasarkan p-value ya. Jadi ketika kita menggunakan nanti aplikasi program SPSS atau program yang lainnya, itu kita bisa gunakan atau kita bandingkan p-value dengan nilai alfa. Masih ingat kan? Nah, rumusnya seperti ini, cukup kita ingat salah satunya, yaitu misalkan kita ingat bahwa jika p-value kurang dari alfa atau yang biasa alfa yang digunakan adalah 0,05, maka H0 ditolak. Ya. Sehingga kalau ketika kita p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Berarti kalau dia lebih dari alfa, maka H0 tidak dapat ditolak atau diterima. Masih ingat jika H0 ditolak itu apa? Nah, jika H0 ditolak artinya ada hubungan atau ada perbedaan. Nah, dalam program SPSS digunakan istilah significance atau dikenal dengan SIG. Jadi nanti ketika melihat output dari SPSS kita bisa mana sih p-value-nya, itu kita lihat dari signifikan atau SIG, SIG. Ya. Dengan kata lain p-value sama dengan SIG. Ini nanti akan kita lihat bagaimana ketika kita menggunakan uji chi-square secara manual ataupun kita menggunakan dengan SPSS. Ketika gunakan SPSS kita lebih mudah, kita tinggal bandingkan nilai p-value dengan alfa. Namun ketika kita menggunakan rumus secara manual, berarti kita bandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi nanti ada tugas sih untuk menginterpretasikan dari hasil uji SPSS atau hasil dari output SPSS. Di sini saya mengambil ya bahwa
kalau kita punya tabel, ini tabelnya berapa kali berapa. Juga ada variabelnya apa sih? Yang pertama variabelnya ada jenis kelamin dengan produktivitas. Nah, tabelnya berapa kali berapa? Karena jenis kelamin itu 2 ya, barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti tabel ini adalah tabel 2 kali 2 ya. Ketika kita punya ini tadi yang expected count ya. Ini adalah expected count. Untuk uji chi-square, expected count bisa digunakan jika tidak ada nilai expected count kurang dari 5. Nah, ini tidak ada expected count kurang dari 5. Kemudian nilai observe atau di dalam count-nya tidak ada sama dengan 0, sehingga uji chi-square bisa digunakan, atau percent chi-square ketika kita melihat di hasil dari output SPSS. Nah, ketika kita bisa menginterpretasikan seperti ini. Kategori produktivitas rendah lebih banyak pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Nah, kita bandingkan ini ya. Kategori atau produktivitas yang rendah itu lebih banyak terdapat pada laki-laki dalam kurung 65,4% dibandingkan perempuan 45,8%. Sedangkan pada produktivitas kerja yang lebih tinggi lebih banyak pada perempuan, yaitu 54,2% dibandingkan dengan laki-laki 34,6% ya. Sehingga ketika kita diminta menginterpretasikan dari tabel ini atau hasil output SPSS, tidak perlu kita sebutkan one by one. Ya, tidak perlu kita sebutkan nilai observe-nya atau count-nya ini ya. Nanti kita akan latihan di akhir, ada tugas terkait dengan menginterpretasikan dari output SPSS, tabel 2 kali 2 dan pembacaan dari uji chi-square. Nah, ini contohnya tadi saya. Nah, ini ya, bahwa kita sebetulnya mudah. Kita sebetulnya nggak perlu lihat karena di sini no cells have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,56. Berarti dia menyatakan tidak ada nilai expected-nya kurang dari 5. Dan di sini B computed only for 2 kali 2. Jadi ketika punya tabel ya, di sini untuk tabel 2 kali 2. Nah, ketika kita lihat ini nilai signifikannya tadi kan assume sick atau sick ya. Assume sick atau sick. Nah, kita bisa gunakan p value-nya adalah di sini 0,164. Ya, percent chi-square tadi di awal, bahwa syarat menggunakan percent chi-square itu adalah ketika tidak ada nilai expected count kurang dari 5, tabelnya 2 kali 2 dan tidak ada nilai observe atau count-nya sama dengan 0. Sehingga nilai p value-nya ini ya, berarti kita bandingkan dengan alfa. Alfanya berapa? Ketika tidak ada disampaikan alfanya berapa, berarti kita gunakan yang paling sering digunakan adalah 5% atau 0,05. Nah, 0,164 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Yaitu lebih besar, sehingga H0 tidak dapat ditolak. Dalam arti kata H0 diterima. Artinya apa? Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan produktivitas kerja. Ya, jadi nanti jangan bingung karena ada buku referensi dalam statistik yang menyatakan ketika dia 2 kali 2 ya, seperti tabel ini, yang dibaca adalah continuity correction ya. Ini bisa-bisa aja karena referensi ada yang menyatakan dia ketika 2 kali 2 pakai continuity correction ya. Nah, sedangkan di sini percent chi-square itu ada yang menyatakan dia untuk yang lebih dari tabel 2 kali 2. Jadi tidak usah bingung, yang penting punya dasar referensi yang jelas ya. Ikuti saja menggunakan referensi yang mana. Kemudian, nah, uji chi-square ini tujuannya adalah untuk menguji perbedaan proporsi antara dua kelompok atau lebih. Misalkan kita ingin melihat tadi jenis kelamin dengan produktivitas, atau kita pengen melihat apakah ada perbedaan hipertensi antara mahasiswa dan mahasiswi, atau kita ingin melihat apakah ada perbedaan BBLR antara ibu yang sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Ya, rumus secara umum adalah sigma ya, nilai observasi dikurang dengan nilai expected dikuadratkan dibagi dengan nilai expected dengan DF untuk menilai untuk mencari nilai T tabel atau nilai tabel X tabel ya. Itu adalah B kurang 1, jumlah baris kurang 1 dan kolom dikurang 1. Nah, rumus dasarnya seperti ini juga ya. Ada yang menyatakan seperti ini terkait dengan frekuensi observasi kurang lebih sama ya dengan frekuensi ekspektasi. Sigma masih ingat kan? Berarti frekuensi observasi yang pertama, kedua, dan seterusnya ya. Jadi itu dijumlahkan dan itu akan didapatkan dengan nilai X atau nilai chi-square.
Nah, hipotesisnya H0 masih ingat tidak ada hubungan, HA atau H1 ada hubungan. Tolak hipotesis H0 apabila signifikan chi-square kurang dari 0,05 tadi ya. Nilai chi-square atau nilai chi-square hitung lebih besar dari nilai tabel. Nanti tinggal cari tabel chi-square untuk mencarinya tadi dengan nilai DF atau DK. Degree of freedom ya. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah DK, derajat kebebasan. Nah, contohnya seperti ini. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi. Ini datanya, laki-laki yang suka olahraga 27, perempuan yang suka olahraga 13, laki-laki yang suka otomotif 35, perempuan yang suka otomotif 15, laki-laki yang suka shopping 33, perempuan yang suka shopping 27, laki-laki yang suka komputer 25, dan perempuan yang suka komputer 25. Ini contohnya diambil dari Mason dan Lin tahun 99. Ya, ini kita bisa aja bikin menjadi tabel ya. Kita bikin tabel seperti ini. Nah, langkah-langkah yang pertama di dalam pengujian hipotesis, yang pertama itu kita tuliskan hipotesis H0 dan HA atau H1. Di sini adalah chi-square sama dengan 0. Artinya apa? Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Sedangkan HA-nya terdapat hubungan antara jenis kelamin dan hobi. Kemudian buat tabel kontingensi ya, karena dia tadi jenis kelamin dengan hobi, yaitu jenis kelamin ada 2, hobinya ada 4, berarti 2 kali 4. Nah, setiap kotak sel, setiap sebuah kolom berisi sebuah subvariabel, setiap sebuah baris berisi sebuah subvariabel. Nah, ini kita bisa jadikan tabel seperti ini ya. Nah, ini tabelnya seperti ini. Nah, kemudian kita cari frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan untuk setiap sel adalah total baris kali total kolom dibagi dengan total keseluruhan. Berarti FE sel pertama berapa? Berarti 120 dikali dengan 40 ya, total baris kali total kolom. Ini baris kemudian kolom dibagi dengan keseluruhan adalah 200 sama dengan 24. Sel yang kedua seperti apa? Berarti 80 dikali 40 dibagi 200. Nanti sel ketiga bagaimana? Dan seterusnya, itu nanti bisa dihitung satu persatu. Nah, ini diperoleh nih kalau lebih mudahnya langsung aja di sini kan. Nah, ini isikan nilai frekuensi ya, frekuensi yang diharapkan ini ke masing-masing tabel ya. Rumusnya tadi total baris kali total kolom dibagi dengan jumlah keseluruhan. Nih ya, nih total ini harus sama ya, diperoleh seperti ini nilainya ya. 27 ya, oke. Nah, selanjutnya hitung chi-square dari sigma, berarti F yang pertama F0O ya, berarti 27 kurang F0 FE kan, F0 FE 27 kurang 24 ditambahkan ya, ini dibagi dengan, ini ya rumusnya dibagi dengan FE, FE-nya adalah yang di sini ya, 40 ya, berarti dia tinggal ditambahkan. Nanti saya bikin dalam bentuk PPT atau PDF akan di-share terkait dengan ini sehingga bisa dipelajari. Nah, ini tinggal kita masukkan saja sehingga diperoleh nilainya adalah nilai chi-square hitung 5,729. Nah, ini yang kita bandingkan dengan tabel ya. Setelah kita lihat tabel pada alfa 0,05 ya. Ini kan ini kriteria pengujiannya sudah tahu tadi kan. Kemudian kita lihat DF atau DK, baris kurang 1, baris ada 2, kolomnya ada 3, 2 kurang 1 dikali 4 dikurang 1 adalah sama dengan 3. Nah, lihat tabel X kuadrat pada DF3 alfa 0,05, maka nilai tabelnya adalah 7,815. Nah, kita bandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Ternyata nilai hitungnya kurang dari nilai tabel sehingga H0 diterima atau gagal ditolak ya. Kesimpulannya apa? H0 diterima. Bunyi H0 apa? Yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Nah, ini latihan tugas nomor 1 ya. Nanti dikerjakan dan diupload di Classroom. Direktur Pemasaran sebuah surat kabar harian ibu kota sedang melakukan studi tentang hubungan antara lingkungan tempat tinggal pembaca dengan jenis artikel surat kabar yang dibaca. Data yang diperoleh sebagai berikut. Ujilah pada alfa 0,05. Ini sama yang dengan tadi ya, tinggal nanti bagaimana kita pahami dulu ya contoh soal sebelumnya, kemudian kita coba pemahaman kita dengan soal seperti ini apakah sudah paham atau belum. Ini tugas yang pertama. Oke, ataupun kita punya ya, sebetulnya ini sama sih, sama kurang lebih sama, cuma dia ada nilai, dia bedanya tadi FO dengan FE, ini bedanya O dengan E, tidak usah bingung ya. Yang jelas di sini adalah syarat chi-square kelompok yang dibandingkan independen dan variabel dihubungkan kategorik dengan kategorik, yaitu nominal ordinal.
Nah, contohnya gini ya. Peneliti ingin membuktikan hubungan sosial ekonomi ibu hamil dengan ANC, kemudian diambil sampel 100 ibu hamil yang terdiri dari 30 sosial ekonomi rendah, 30 sosial ekonomi sedang dan tinggi. Dari ibu yang soseknya rendah, 10 ibu periksa hamil melakukan ANC, yang sosek sedang 15 periksa ANC, dan yang soseknya tinggi 35 periksa hamil. Pertanyaannya adalah hitung proporsi atau persentase melakukan ANC pada masing-masing sosial ekonomi. Berarti diminta berapa persen sih ibu yang melakukan ANC pada sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ujilah apakah ada perbedaan proporsi ANC di antara tiga sosial ekonomi tersebut. Nah, lebih mudahnya sama caranya, yaitu yang pertama kita tentukan hipotesisnya. H0-nya apa? Tidak ada perbedaan atau proporsi melakukan ANC antara ketiga sosial ekonomi sama, sedangkan HA-nya ada perbedaan proporsi yang melakukan ANC antara ketiga sosial ekonomi. Nah, kemudian ibu yang sosial ekonomi rendah tadi berapa? 10 di antara 30 kan? Berapa persen sih? Nah, kita bisa jawab, oh yang rendah 33,3%, yang sedang 50%, dan tinggi 47,5%. Caranya gimana? Tadi kita lihat lagi soal di sini ya. Tinggal kita membagi untuk mencari proporsi yang melakukan ANC. Kemudian di sini kita bisa langsung buatkan tabel sosioekonomi rendah, sedang, tinggi, ANC-nya iya, tidak. Ini kan rendah yang ANC 10, sedang yang ANC 15, tinggi yang ANC 35, sedangkan ini adalah yang tidak ya. Oke. Nah, selanjutnya ini sama kan dengan yang tadi, kita bisa dengan buatkan tabel aja FO atau observasi dengan expected ya, atau frekuensi yang diinginkan ya. Tinggal seperti ini kita diperoleh nilainya adalah nilai X kuadrat adalah 22,7 di sini, 22,7. Kemudian dengan DF-nya adalah 2. Lihat tabel, maka kalau kita lihat tabel ternyata di sini nggak ditunjukkan ya, nanti tolong cari pada alfa 0,05 dengan DF2 berapa nilai tabelnya. Di sini adalah nilai tabelnya, nilai X hitung lebih besar daripada nilai tabel, sehingga H0 ditolak. Artinya apa? Ada perbedaan yang signifikan proporsi ANC di antara tiga kelompok sosial ekonomi ibu hamil ya. Ini kurang lebih ini sama sebetulnya dengan contoh soal sebelumnya. Nah, kegunaan chi-square adalah untuk melihat ada tidaknya asosiasi antara dua variabel, kemudian apakah suatu kelompok homogen atau tidak, atau untuk melihat uji kenormalan data dengan melihat distribusi data atau goodness of fit test ya. Nah, ini latihan, silakan dikerjakan. Kurang lebih sama sih, ini proporsi ini soalnya sama ya. Cuman bedanya ini sudah dalam bentuk pengelompokan di tabel, sehingga lebih memudahkan bagi kita untuk mengerjakan. Ini adalah tugas nomor 2, cari proporsinya yang perokok di antara 5 tingkat pendidikan, kemudian gunakan alfa 5%, apakah ada perbedaan proporsi perokok di antara 5 tingkat pendidikan tersebut, bagaimana kesimpulannya. Ya, jadi tinggal ngikuti aja. Nah, kemudian tugas ketiga adalah interpretasikan. Ini ada tabel 2x2 antara infeksi nosokomial dengan operasi ya. Jadi tolong interpretasikan tabel yang di sini 2x2 dan cari chi-square-nya. Ini seperti apa hasilnya dan buat kesimpulan. Dan tugas nomor 4 ini sama ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.